Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua yang hadir hari ini, insyaallah semua kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dalam posisi sulit ini saya ini. Kalau saya terlalu banyak melihat ke bapak-bapak, nanti ibu-ibu ngirain saya ini cuma untuk bapak-bapak aja ya. Kalau lihatnya ibu-ibu nanti bapak-bapak salah pikir lagi kan. Ini kayaknya Ustadz ini suka lihat ibu-ibu nih katanya kan. Jadi saya gini-gini aja lah ya. Sekali ke ibu-ibu, sekali ke bapak-bapak. Dan sebelumnya saya ini meluruskan dulu ya. Pak Kasim tadi katanya saya datang dengan selamat, bukan Pak, dengan Pak Satriawan gitu. Nah, jadi saya ke sini bersama Pak, bukan dengan selamat gitu. Tapi selamat sampai di sini alhamdulillah ya. Pertama saya terima kasih Pak Saifullah dan teman-teman. Saya diberi kesempatan untuk silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Grand Kahuripan. Wah, ini luar biasa namanya ini. Kahuripan itu apa? Kehidupan ya. Hurip itu kehidupan. Dan konon kabarnya ini baru wujud ini tahun berapa? 2011 ya. 2011. Makanya saya lihat ini rata-rata keluarga-keluarga yang masih muda, yang masih push pasang usia subur gitu. Jadi masih push gitu. Kapan masih push itu bukan kucing ya. Masih push, masih pasang subur, masih muda-muda. Ya umur-umur ya paling-paling 40 ya. Ya kalau Pak apa itu berapa umurnya? 40 ya? Ya, jadi dibanding umur saya masih tua dia nih. Saya baru 37 nih. Dibalik itu, saya baru 73 ya. Jadi sini rata-rata umur 40 alhamdulillah ya. Saya melihat di satu hal yang luar biasa di Grand Kahuripan ini seperti di Padang juga ini. Tapi Padang Arafah ya. Ya, kita ini ngumpul sini dari berbagai asli ini dari Jawa ada, dari Palembang ada, dari Padang ada, dari Sunda, semua ngumpul di sini. Seperti juga di Padang Arafah itu bisa mengumpul di sana. Tapi di sana di Arafah bertemu kan gitu. Dan bapak-bapak sekalian barangkali mungkin tidak tahu ya. Kita ini sebetulnya orang Padang semua ini Pak. Orang Padang. Karena kebetulan Nabi Adam dan Hawa itu pertama jumpanya itu di Padang Pak. Pertama jumpa itu di Padang. Jadi 40 tahun berpisah itu baru berjumpa itu di Padang. Itu Padang Arafah gitu. Jadi kita ini sekarang ini seperti Padang ini. Dari mana-mana datang nih alhamdulillah. Ini sebuah apa? Sebuah kesempatan kita untuk bersilaturahim dari segenap penjuru. Jadi nanti perumahan ini heterogen dan itu sangat Nusantara itu. Alhamdulillah ya. Nusantara ya. Ya. Jadi dari mana-mana gitu. Kami perkenalkan kalau saya sendiri Pak, saya sendiri dari apa? Saya ini orang barat, bagian Sumateranya. Maksudnya Sumatera Barat gitu ya. Saya Sumatera Barat, kemudian juga sama dengan Pak Satriawan Tanjung. Dia orang Tanjung, tapi bukan Tanjung Priuk, tapi Tanjung di Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah bapak-bapak, mungkin ibu-ibu ada yang orang Padang sih enggak? Ada ya semua ya? Semua orang Padang. Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu di sini dari berbagai penjuru. Kita ada yang orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, orang Papua ada enggak? Enggak ada ya? Kayaknya enggak ada ya. Orang Jawa, NTT segala macam itu banyak alhamdulillah. Tapi setelah sampai di sini kita bertemu, berkumpul, bersilaturahim, kita menjadi satu saudara ya. Kita menjadi satu saudara. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang beriman,
orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam itu menurut Allah SWT, mereka itu sudah diikat dengan sebuah ikatan persaudaraan yang kuat, yaitu apa? Iman. Dalam surah Al-Hujurat, Allah SWT itu berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Apakah dia itu dari manapun asalnya, dimanapun dia tempatnya, ya, kapanpun dan dimanapun, orang beriman itu terikat dengan persaudaraan, ikhwah. Sehingga saya mengatakan, selama seorang muslim, seorang mukmin dalam iman tauhid yang benar, dalam akidah yang benar, maka dia bersaudara dan wajib menghubungkan silaturahim. Ya. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan tidak halal seorang muslim menjauhi, memisahkan diri dari saudaranya sesama muslim itu lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari halal, tapi kalau sudah lebih 3 hari itu nggak boleh lagi, ya. Jadi seorang muslim dengan muslim lainnya, selama dia seorang muslim yang benar, akidah tauhidnya benar, imannya benar, maka dia wajib menghubungkan dan dia terikat dengan tali persaudaraan. Ini yang penting kita fahami. Apakah kita dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, dari NTT, NTB, dari Kalimantan, dari Sulawesi, di mana saja, kita adalah bersaudara dan kita satu keluarga besar. Karena kita adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Karena ini kita berasal dari kakek yang satu, nenek yang satu, Adam dan Hawa. Kecuali ada yang keturunan monyet, itu nggak apa-apa itu. Kalau ada yang keturunan monyet itu berarti kita nggak bersaudara, ya. Semuanya insya Allah di sini ada nggak yang tidak Bani Adam, ada nggak? Nggak ada, ya. Semuanya Bani Adam, semuanya anak cucu Nabi Adam. Oleh karena itu kita semua bersaudara. Ini yang penting. Jadi kalau tinggal kita di komplek ini, di Padang Arafah ini, di mana semua berkumpul, yang paling penting itu adalah kita memahami, menyadari kita adalah ummatan wahidah. Kita umat yang satu, kita berasal dari satu manusia, yaitu Nabi Adam dan Hawa istrinya. Kita berasal dari surga, surga merantau ke bumi, di bumi kita berkembang sampai hari ini. Ada yang tinggal di kahuripan, ya, ada yang tinggal di kahuripan. Tapi dulu nenek kita besar-besar. Tapi kemudian manusia itu secara apa? Biologi itu posturnya itu semakin hari semakin menemukan ukuran yang apa? Yang sesuai, ya. Kalau dulu Nabi Adam itu tingginya berapa? Nabi Adam tingginya 30 hasta. Jadi 15 meter. Kalau misalnya dari dulu sampai sekarang orang itu tetap dengan postur yang sama, tinggi 15 meter, kita bayangkan kalau sekarang 2,5 miliar, 7,5 miliar, itu tinggi 15 meter. Itu makannya satu hari berapa karung itu? Satu orang satu karung, ya. Dan mobilnya kalau sedannya sebesar musola ini. Kalau motornya sebesar apa? Begitu lagi. Kenapa? Karena orangnya tingginya 15 meter. Jadi semakin banyak, semakin lama, akhirnya semakin kecil. Nah, sampai ada yang kecil-kecil banget seperti saya kan. Ini kecil-kecil banget, ya. Makanya Allah SWT, ya, itu telah siapkan semua itu. Oh, kalau misalnya orangnya banyak, besar-besar, kira-kira gimana tuh? Orangnya banyak, besar-besar, kira-kira makannya satu hari satu karung. Minyak gorengnya berapa tuh, bayangkan itu. Ya, minyak goreng ini maksudnya. Minyak gorengnya kalau harus makan pisang dua sehari, itu berapa pisang yang dibutuhkan? Sebesar apa pula pisangnya, gitu kan? Ya. Jadi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita kecil-kecil, Bu. Kalau besar-besar luar biasa itu. Coba, Bu, kalau kita besar, ya. Kalau kita besar ini ada tidur dengkurnya saja, itu tidurnya silengsi, dengkurnya kelampanunggal kedengaran itu. Kenapa? Kenapa? Besar. Jadi alhamdulillah ini. Alhamdulillah Allah SWT jadikan kita tidak terlalu besar. Ya, katakanlah Indonesia ini sudah apa nih? Sudah kesini sudah semakin hari semakin kecil, ya. Nah, yang penting sekalian bahwa manusia yang Allah ciptakan itu
Demikian banyak miliaran itu jumlahnya di seluruh dunia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Itu kemuliaannya itu tidak pada kekayaan, tidak pada jabatan, tapi pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketakwaan kepada Allah. Jadi orang mulia itu bukan karena pangkatnya yang tinggi. Ya, pangkatnya tinggi kalau kerjanya tiap hari korupsi gimana? Ya. Jabatannya tinggi, kemudian ilmunya luas, kemudian dia kekayaannya banyak, tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka manusia itu tidak menjadi mulia. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia itulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berpuasa tujuannya adalah bertakwa. Ya, tujuannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah endingnya, tujuan akhirnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini satu sistem, ada input, ada proses, ada output. Inputnya adalah iman, prosesnya adalah ibadah, hasilnya takwa. Kalau imannya bagus, ibadahnya bagus, maka takwanya juga bagus. Tapi kalau imannya tidak bagus, inputnya, bahan dasarnya tidak bagus, kemudian prosesnya tidak sempurna, ibadahnya tidak sempurna, maka hasil proses juga tidak sempurna. Jadi ketakwaan kita kepada Allah SWT itu akan ditentukan oleh seberapa besar nilai kualitas iman kita, dan bagaimana kita bisa melakukan ibadah dengan benar, maka takwa kita pun juga begitu. Jadi kalau kita misalnya banyak orang yang puasa, banyak orang sholat, banyak orang yang haji, tapi tidak semua nilai kualitas takwanya sama. Jadi sekalian, ini yang penting. Nah, kemudian yang penting saya sampaikan adalah semua ibadah itu mempunyai dua aspek penting, yaitu apa? Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ibadah pada hakikatnya adalah aktivasi dua hubungan itu. Jadi ibadah itu mengaktifkan hablum minallah dan mengaktifkan hubungan dengan manusia, ya. Jadi oleh karena itu sekalian, Allah SWT mengingatkan kita dalam Ali Imran 11 telah mengatakan duribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Jadi Allah katakan ketika manusia gagal dalam membangun hubungan dengan Allah yang bersifat vertikal dan membangun hubungan dengan manusia bersifat horizontal, maka tiga akan diterima oleh manusia itu. Pertama, kehinaan, yang kedua kemarahan, yang ketiga kemiskinan. Kemiskinan. Jadi kehinaan kepada Allah dan kemiskinan. Ya, ketika kita gagal membangun hablum minallah dan gagal membangun hablum minannas, maka tiga hal ini harus kita terima ini. Mungkin kita kaya tapi hina. Ya, bisa saja kita misalnya mulia tapi miskin. Atau kita mulia dan kita miskin tapi kita mendapat kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita mengaktifkan dua hubungan ini secara paralel, secara seimbang. Saya contohkan sekalian, misalnya kita sholat kita mulai dengan takbiratul ihram, kita sudah dengan salam. Takbir merupakan simbol hablum minallah vertikal, sedangkan salam simbol hubungan Allah dan bersifat horizontal. Sekarang saya nanya sama adik, sah nggak sholat kita kalau takbirnya ada, salam nggak ada? Nggak ya? Orang takbir Allahu Akbar, tapi selesainya gini-gini aja, bisa nggak? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ada juga orang yang salamnya dia tutup dengan salam tapi tidak mulai dengan Allah. Ini aja misalnya. Sah nggak sholatnya? Nggak. Sholat kita tidak sah, Islam kita tidak sempurna kalau tidak kita lakukan dua hubungan ini. Tidak menghubungkan dengan Allah SWT dan tidak dengan manusia. Jadi dua ini penting kita jaga, Bu. Hablum minallah, hablum minannas. Di bulan Ramadan, momentum yang tepat kita mengembangkan, membangun dua hubungan ini. Kita rajin sholat, kita rajin berkumpul bersama, berjamaah. Dua hubungan ini terbina sekaligus. Di bulan Ramadan kita bertemu dengan Allah sekaligus kumpul sesama manusia.
Nah, untuk menjaga hubungan dengan Allah, kita harus memelihara, menjaga ibadah kita. Ibadah solat kita. Karena solat itu adalah untuk kita selalu ingat kepada Allah SWT. Aqimus shalah li dzikri. Solat itu supaya kita online dengan Allah, supaya kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Semua ibadah mahdoh pada hakikatnya adalah untuk membangun, untuk menjaga, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk menjaga hubungan dengan manusia, hablum minnas, kita harus juga bagaimana kita membangun, meningkatkan kualitas persaudaraan kita. Maka oleh itu sekalian, saya ingin menyampaikan semacam fikih, ya. Bagaimana supaya kita ini yang datang dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam bahasa, terjadi benturan budaya yang tidak sama. Orang Jawa dengan orang Padang beda, dengan FTB beda, dengan Kalimantan beda. Bagaimana ketika kita berkumpul bersama, kita harus memakai 7 prinsip ukhuwah. Ada 7 prinsip ukhuwah yang kita bangun. Yang pertama apa? Yang pertama, bersatu dalam akidah. Ketika kita tahu bahwa saudara kita itu Muslim, agamanya Islam, dia pulang pergi ke masjid, dia sholat Jumat, dia pergi ke berjamaah, kita yakin dan yakinilah bahwa saudara itu adalah seorang Muslim yang beriman. Karena dia Muslim, maka kita wajib menghubungkan silaturahim. Haram hukumnya kita memusuhi saudara kita sesama Muslim, tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Nah, ini hebatnya Islam ini. Ibu-ibu apa sekalian, saya ingin katakan, satu-satunya agama yang menjadikan dan yang versi ibadahnya satu di dunia adalah Islam. Agama Islam ini, Pak, mau sholat di Amerika, mau sholat di Cina. Saya pernah ke Cina, pergi ke Xining, ke Lenzhou, itu di Provinsi Gansu, itu sama sholatnya dengan kita. Ngaji juga sama dengan kita. Saya pernah juga ke Australia, sama juga dengan kita. Semua sama. Artinya apa? Satu-satunya agama di dunia yang cara ibadahnya sedunia ini satu adalah Islam. Yang lain tidak ada, Pak. Kalau yang lain tuh beda daerahnya, beda bahasanya, beda nyanyinya, beda lagunya, beda gayanya. Kenapa? Ini tidak ada satu versi. Oleh karena kita ini satu, maka untuk bersatu dalam akidah itu, Allah siapkan fasilitasnya. Konsepnya apa? Sholat berjamaah. Kita punya masjid. Masjid ini semua punya Allah SWT. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di Cina, mau di manapun, masjid ini semua milik Allah. Innal masajida lillah. Masjid itu kepunyaan Allah. Ada masjid diurus orang Muhammadiyah, ada diurus orang-orang NU, ada orang Persis, ada diurus macam-macam. Itu cuma mengurusnya, tapi yang miliknya adalah Allah. Semua Islam boleh sholat di masjid manapun. Itu hebatnya, Pak. Kalau di agama lain tidak bisa, Pak. Bapak misalnya satu sekte lain pergi ke sekte lain, tidak terima, tidak ada daftar di sana, dibuka absennya tidak bertemu namanya. Tapi di masjid tidak ada pakai absen, siapapun boleh masjid di masjid manapun. Ini kehebatan Islam. Jadi Islam itu bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Dan yang ketiga, Pak, prinsip ukhuwah itu apa? Toleransi dalam khilafiyah. Dalam masa-masa khilafiyah kita bertoleransi, kita tasamuh, kita bisa bertolak ansur, kita tidak boleh ngotot, kita tidak boleh menang-menangan, tidak boleh kuat-kuatan, ya. Dalam masa-masa yang bersifat khilafiyah, kita ini saling menghargai, saling menghormati. Kita laksanakan apa yang kita yakini benar, kemudian kita hargai pendapat orang lain, gitu, Bu. Tidak ada misalnya, kayak kemarin nih kayak kemarin kan ada beda puasa tuh. Ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Mana yang benar? Kita tidak perlu cari yang benar. Yang tidak benar itu yang tidak puasa. Ya, baik yang puasanya tanggal 2 benar, yang puasa tanggal 3 benar. Yang tidak benar apa?
puasa. Kenapa? Kenapa yang tanggal 2 benar? Karena dia yakin ketika sudah terjadi ijtima qibla ghurub sementara matahari, dan ketika matahari bulan sudah muncul di atas ufuk berapapun derajatnya, itu sudah wujud hilal. Namanya wujud hilal. Maka dia berapapun, maka dia menyatakan, meyakini sudah masuk bulan Ramadan. Karena ketika dia bertemu, tidak mungkin mundur lagi. Tidak mungkin bulan yang lama itu mundur kemudian maju lagi. Belum datang nih, kamu maju dulu lah, saya mundur dulu. Nggak ada itu. Pasti bulan yang baru tetap merangsek, kemudian bulan yang lalu sudah mundur. Akhirnya maka itu qibla ghurub itu dimasukkan sebagai salah satu tanda wujudnya hilal. Tapi kalau orang yang menyatakan bahwa imkanur ru'yah harus terlihat dulu, ada hadisnya, sumu li ru'yah waftiru li ru'yah. Puasa kamu kena melihat bulan dan berbuka karena melihat bulan. Karena belum terlihat dia belum puasa, benar juga. Nah itu. Jadi apalagi kan melihat bulan itu ada dananya juga ya. Ada dananya juga ada 11 miliar, Pak. Kalau dana itu bulan tidak dilihat, tidak pergi ngintip kemana-mana, nanti uangnya nggak keluar. Jadi sekalian, jadi yang puasa tanggal 2 benar, yang tanggal 3 benar, yang tidak benar tidak puasa. Gitu juga pagi subuh-subuh, ada yang kunut dan yang tidak. Ada yang kunut itu ada dalilnya, yang tidak kunut juga ada dalilnya. Yang tidak benar apa? Yang tidak sholat subuh. Wah, itu namanya namanya toleransi. Tapi kalau misalnya kita campur adukkan, itu tidak toleransi, itu telur asin namanya. Misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om santi om, namo budaya. Itu bukan toleransi, itu sinkretisme namanya itu. Mencampur adukan agama, itu tidak boleh. Islam tidak boleh. Kenapa? Karena salam itu doa. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada namo budaya, santi om, apalagi om yang lain kan gitu. Jadi jangan. Mereka berdoa menurut agama kita hormati, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Itu namanya toleransi. Tidak boleh kita campur-campur adukan agama kita. Wah, ini kita toleransi nih, sehari sholat di masjid, sehari di gereja. Itu bukan toleransi. Itu namanya apa? Itu namanya multabis, iltibasul haq bil batil. Itu namanya sinkretisme, mencampur adukan agama. Itu tidak boleh dalam Islam. Nah, jadi ibu sekalian, kita bergabung di sini, datang dari mana-mana, sekolah dulu di mana-mana, ilmunya macam-macam. Kita bersatu di Grand Kahuripan dengan satu prinsip, yaitu kita Islam, kita beriman dalam satu akidah, satu masjid. Kemudian dalam hal yang kita berbeda, saling menghormati. Ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat namanya ihsan dalam bermujadalah. Kalau ada sesuatu yang dialogkan, yang diperdebatkan, yang didiskusikan, harus dengan cara yang benar. Gak boleh ngotot-ngotot sambil melotot, akhirnya adu otot, ya. Gak boleh. Ini boleh kalau soal begini, kalau udah begini, begini. Akhirnya nanti apa? Akhirnya mata melotot, akhirnya adu otot. Tidak boleh. Kita kalau berdebat, yang diadu bukan tinju tapi otak. Berdiskusi itu mengasah otak. Jadi kita harus kalau berdebat, berdialog harus dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. Ya. Baru berapa tuh? 4. Dan yang kelima, kita harus fatonah dalam bersiasah. Dalam politik kita harus cerdas. Tidak boleh kita politik pokoknya, nggak ada itu. Yang penting politik kita orang Islam, bagaimana di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Nah, itu politik kita. Ya, bagi kita ada gium yang penting apa? Iman tebal, kantong tebal. Yes. Apa? Iman tebal, kantong tebal. Yes. Biar masuk biar kaya di dunia, asal nanti masuk surga. Jangan biar kaya masuk neraka, rugi lah. Ya. Jadi yang pertama iman tebal, kantong tebal. Yes. Iman tebal, kantong tipis. Oke.
Iman tebal kantong tipis nggak apa-apa, nanti duit saya cari. Tapi kalau iman hilang susah nyarinya, ya. Kemudian yang ketiga, iman tipis kantong tebal, no. Wah, no. Yang paling apa? Yang paling malang itu apa? Iman tipis kantong tipis. Nauzubillahi min dzalik, sudah uang nggak ada, nggak sholat lagi. Itu namanya iman tipis kantong tipis, ya. Jadi bagi kita, politik kita adalah politik bagaimana bahagia dunia dan di akhirat masuk surga. Harus cerdas kita. Semua di dunia ini bagaimana kita manfaatkan untuk mencari bahagia dunia, bahagia akhirat. Sehingga Allah mengatakan wabtaghi fima taqal daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu bahagia akhirat itu dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi apa saja yang Allah berikan itu cari bahagia dulu, bahagia akhirat, darul akhirah. Dan jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia, ya. Jadi misalnya ini Pak, bapak-bapak atau ibu-ibu nih nyuruh anak-anak ini pergi ke warung, dikasih uang 100.000. Nak, tolong beli ini beras 10 kilo. Jangan lupa beli kerupuk. Itu yang penting mana tuh? Kerupuknya tuh berasnya. Hah? Kira-kira berarti beras ya. Beli beras 10 kilo, jangan lupa beli kerupuk atau beli roti. Tapi kalau anak tadi sampai di warung, yang dia beli dengan 100.000 itu roti semua, kerupuk semua, beras lupa, kena marah enggak ibu? Marah, ya, marah ya. Marah. Kenapa? Yang diperintahkan beli beras, tapi yang dibeli kerupuk. Malah kalau mungkin sungkah kamu tuh sama kamu itu kerupuk, habiskan sama kamu tuh. Ya kan gitu. Artinya apa? Allah tadi katakan surah satu apa ya? Carilah dengan apa yang aku berikan bahagia akhirat. Jangan lupa bahagia dunia. Mana yang penting bahagia akhirat dengan bahagia dunia? Bahagia akhirat. Di dunia kita cuma 100 tahun, Bu. Ada orang yang mau 300 tahun umurnya. Ini Pak Satriawan. Ini udah pernah tawarkan ini. Orang para takut Covid ini. Para takut ngumpul, para takut ke masjid. Kata Pak Satriawan, kalau Bapak Ibu ini takut, biar saya doain umurnya 300 tahun. Mau nggak? Nggak ada yang mau, Pak. Jangankan 300, 100 saja udah begini-begini. Mau makan tadinya masuk ke sini, masuknya ke telinga. Mau makan masuknya ke hidung. 100 tahun aja sudah susah apalagi. Jadi jangan takut mati. Mati itu pintu masuk surga. Jangan kita masuk surga tapi mati tidak mau. Itu tidak bisa. Nabi Idris sekalian pernah dibawa jalan-jalan oleh malaikat ke surga karena dia saking zikirnya. Dibawa jalan-jalan ke surga. Sampai surga dia nggak mau lagi turun, nggak mau keluar. Malaikat kasih tahu, Riz katanya, bukan Risman ini, Idris ya. Riz katanya, ini belum bisa. Kamu belum bisa netep di sini kalau belum masuk pintunya. Pintunya apa? Pintunya mati. Bagi kita orang beriman, mati itu adalah pintu surga. Jadi jangan takut mati. Tapi ya ini sudah begini nih ya. Berarti sudah hampir ya. Yang keenam, santun dalam bermuamalah dan bergaul santun. Tidak boleh kita kasar. Kita boleh apalagi ceramah, tidak boleh marah-marah. Namanya ceramah marah-marah, nanti cemarah namanya. Kalau marah-marah itu namanya bukan ceramah. Ceramah itu kalau kita ramah-ramah, paling suaranya kuat nggak apa-apa supaya kedengaran ya. Tapi jangan marah-marah. Dan yang ketujuh, karena ini sudah begini nih ya, sudah mau begini. Yang ketujuh adalah istiqomah dalam berdakwah. Kita saling mengajak berkebaikan dan ibadah sholat kita saling ngajak. Bapak sekalian, saya sebetulnya banyak mau terangkan ini, tapi karena waktunya sedikit, ya udahlah, saya pun lapar juga nih sama kita. Saya Bu, kalau Ibu mau tahu, saya ini dari pagi tidak makan ini. Iya, tidak minum sama sekali ini. Sama ya? Berarti sama dong. Nah, cuma bedanya saya ngomong, Ibu diam aja. Nah, Bapak diam. Oke, itu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang penting kita jaga 7 fikih ukhuwah, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, kemudian ihsan dalam bermujadalah, cerdas dalam berpolitik, kemudian santun bermuamalah, dan yang ketujuh apa? Yang ketujuh istiqomah dalam berdakwah. Adik kita coba dihafal, iman tebal, kantong tebal,
Yes. Ya, coba itu. Iman tebal kantong tebal? Yes. Iman tebal kantong tipis? Oke. Iman tipis kantong tebal? No. Iman tipis kantong tipis? Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Nasrullah fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.